pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sedikit menggebrak meja sambil menyuarakan perdamaian saat memberikan pidato perdananya di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Informasi lainnya pemirsa, insiden tak terduga terjadi saat Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, mikrofon Presiden Prabowo tiba-tiba mati. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan hal itu terjadi karena prosedural mengenai alokasi waktu. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan klarifikasi soal matinya mikrofon Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan hal itu terjadi bukan karena gangguan teknis, melainkan murni karena aturan prosedural mengenai alokasi waktu. Kementerian Luar Negeri menjelaskan penyebab mikrofon Presiden Prabowo Subianto mati saat berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Hartio Harkomoyo mengatakan mikrofon tersebut otomatis mati karena ada batasan waktu. Ia menjelaskan terdapat aturan prosedur bahwa setiap negara mendapat kesempatan 5 menit. Mikrofon akan dimatikan jika pidato lebih dari 5 menit. Hartio mengungkapkan, suara Presiden Prabowo tiba-tiba terputus dan tidak muncul dalam siaran sidang Majelis Umum PBB karena durasinya telah habis. Namun ia memastikan Presiden Prabowo menyampaikan pidato dengan lantang sehingga delegasi PBB yang hadir di ruang sidang masih mendengar suara Presiden Prabowo meski tanpa mikrofon. Diketahui, Presiden Prabowo menghadiri Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada Senin 22 September. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan pidato dan menekankan dunia harus mengakui negara Palestina. Ia juga mengajak semua pihak untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Presiden Prabowo mengatakan prioritas utama saat ini adalah mengakhiri perang. Ia menekankan perdamaian harus segera dicapai. Selain itu, ia menyebut Indonesia siap mengambil langkah menuju perdamaian dan bersedia mengirimkan pasukan perdamaian. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces
Presiden Prabowo Subianto dan delegasi memberikan standing ovation saat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui negara Palestina dalam KTT tentang Palestina dan solusi dua negara. Presiden Emmanuel mengumumkan Prancis mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada Senin 22 September. Mendengar pernyataan Macron, Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia turut memberikan apresiasi dengan melakukan standing ovation. Anggota delegasi yang ikut standing ovation yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani. Apresiasi yang sama juga diberikan hampir seluruh delegasi peserta KTT, termasuk perwakilan tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansur. Diketahui dalam KTT itu Macron selaku co-chair bersama Arab Saudi menjadi pembicara pertama, lalu diikuti Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo yang juga menyampaikan pidato dalam KTT ini menekankan dunia harus mengakui negara Palestina. Ia juga mengajak semua pihak untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Presiden Prabowo mengatakan prioritas utama saat ini adalah mengakhiri perang. Ia menekankan perdamaian harus segera tercapai. Selain itu, ia menyebut Indonesia siap mengambil langkah menuju perdamaian dan bersedia mengirimkan pasukan perdamaian. Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato perdananya di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada Selasa 22 September waktu setempat. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo sedikit menggebrak meja sambil menyuarakan perdamaian. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato perdananya di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa 22 September 2025 waktu setempat. Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Dalam siaran yang ditayangkan langsung YouTube United Nations, Prabowo bicara soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Ia menyinggung soal kredibilitas PBB terkait nasib Palestina saat ini dan ke depannya. Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan Indonesia mendukung solusi dua negara untuk Palestina dan Israel agar konflik segera berakhir. Beberapa poin lain yang dibicarakan oleh Prabowo saat sidang ialah Indonesia yang juga bakal mengakui Israel jika negara Palestina sudah diakui oleh sejumlah negara maupun PBB. Hingga menilai bahwa pengakuan negara Palestina ialah langkah yang sangat tepat. Namun ada momen menarik saat di akhir pidato Presiden Prabowo. Ia nampak menggebu-gebu menyuarakan perdamaian untuk dua negara yang berseteru Israel dan Palestina. Bahkan Prabowo sampai sedikit menggebrak meja sambil meminta semua negara untuk perdamaian. Peacekeeping forces. Thank you very much. Peace.
Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang berencana menarik anggaran program makan bergizi gratis yang tidak terserap. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tidak khawatir dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang berencana menarik kembali anggaran program makan bergizi gratis atau MBG bila penyerapannya tidak optimal hingga Oktober 2025. Menurut Dadan, BGN yakin mampu memaksimalkan penggunaan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia menyebut anggaran MBG senilai 71 triliun rupiah yang dialokasikan ini akan terserap sepenuhnya. Meski mengakui ada dana 9,1 triliun rupiah yang belum dapat digunakan pada 2025, Dadan menegaskan, realisasi anggaran MBG hingga kini telah mencapai 17 triliun rupiah atau 23,94% dari total alokasi. Selain itu, Dadan menyampaikan tahun depan MBG akan menyerap tambahan anggaran sekitar 50 triliun rupiah dari 100 triliun rupiah yang sudah disiapkan pemerintah. Sebelumnya, Menku Purbaya menegaskan seluruh kementerian atau lembaga termasuk BGN tetap diperlakukan sama dalam hal penggunaan anggaran. Jika hingga Oktober ada dana yang tidak terserap, pemerintah akan mengalokasikannya ke program lain yang lebih siap atau langsung berdampak ke masyarakat. Ia menambahkan Kementerian Keuangan juga siap mendukung percepatan realisasi anggaran MBG, baik melalui pendampingan maupun manajemen tambahan. Purbaya menekankan pentingnya disiplin penggunaan anggaran dengan sistem stick and carrot, yakni siapa yang cepat menyerap bisa mendapat tambahan, sementara yang lamban berpotensi kehilangan alokasi. IKN ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028 melalui Perpres nomor 79 tahun 2025. Status itu berarti pusat pemerintahan akan dipindahkan ke IKN dengan target kesiapan fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta infrastruktur pendukungnya. Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Hal itu sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Lantas apa yang dimaksud dengan ibu kota politik seperti tercantum dalam Perpres tersebut? Kepala Staf Kantor Kepresidenan atau KSP M. Kodari menjelaskan yang dimaksud dengan ibu kota politik adalah kesiapan IKN jika nantinya difungsikan sebagai pusat pemerintahan. Kodari mengatakan pada 2028 mendatang, IKN sebagai ibu kota politik artinya 3 fasilitas rumpun kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan siap sehingga bisa menjadi pusat pemerintahan. Kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan Prabowo, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi IKN agar bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Pertama, dibangunnya kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 800 hingga 850 hektar. Kedua, pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20%. Ketiga, dibangunnya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di kawasan itu yang mencapai 50%. Tak hanya itu, cakupan sarana prasarana dasar di IKN ditargetkan mencapai 50%. Sementara indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan minimal berada di angka 0,74. Diatur juga jumlah pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN yang mencapai 1.700 hingga 4.100 orang dan layanan kuota cerdas mencakup 25% wilayah. Sidang gugatan perdata 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap mediasi dengan Hakim Sunoto ditunjuk sebagai mediator. Penggugat bernama Subhan menilai Gibran tak sah menjabat karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan dan menuntut ganti rugi dibayarkan ke kas negara. Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki tahap mediasi. Ketua Majelis Hakim Budi Prayitno menjelaskan bahwa proses mediasi merupakan tahapan wajib dalam perkara perdata sebelum berlanjut ke tahap pembuktian. Ia menunjuk Hakim Sunoto sebagai mediator untuk memandu jalannya mediasi. Rencananya, mediasi pertama dilakukan pada Senin 29 September dan sidang berikutnya baru akan digelar setelah Majelis Hakim menerima laporan dari mediator. Perkara ini ditangani oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Budi Prayitno, Abdul Latif, dan Arlen Veronica. Penggugat, Subhan, yang berprofesi sebagai pengacara, mengajukan petitum agar majelis menyatakan Gibran tak sah menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029.
Subhan beralasan Gibran tidak pernah menempuh pendidikan SMA sederajat sesuai ketentuan hukum Indonesia. Atas alasan itu, Subhan menilai Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan cawapres pada Pilpres lalu. Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Subhan juga menuntut Gibran dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk membayar kerugian material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Segala undang-undang dan peraturannya. Dia meminta dana tersebut disetorkan ke kas negara dan kemudian dibagikan kepada seluruh warga Indonesia. Dan bangsa. Usai pengucapan sumpah, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandatangani berita acara bersama seluruh pimpinan MPR. Sambutan yang riuh pun membahana di Gedung Nusantara usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai RI 1 dan RI 2. Bupati Pati Sudewo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan periode 2019 hingga 2022. Namun usai diperiksa, Sudewo hanya bungkam tanpa memberikan keterangan apapun. Bupati Pati Sudewo kembali diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan periode 2019 hingga 2022 pada Senin 22 September. Sudewo tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan ditemani timnya yang berjumlah 4 orang. Ia kemudian keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun Sudewo enggan memberikan pernyataan apapun terkait pemeriksaannya. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Sudewo diperiksa kedua kalinya sebagai saksi. Ia menekankan, penyidik KPK masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sementara terkait lamanya proses pemeriksaan, Budi mengatakan hal itu disebabkan tempat peristiwa tersebar di beberapa tempat, di antaranya Jawa bagian timur, tengah, barat, Sulawesi, dan Sumatera. Hingga kini KPK telah menetapkan 19 tersangka dan 1 korporasi dalam dugaan kasus rasuah ini. Benar, hari ini ada penjadwalan pemeriksaan terhadap saudara SDW selaku Bupati Pati. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangan terkait dengan perkara pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Jadi kita tunggu proses pemeriksaannya nanti seperti apa. Tentu setiap keterangan yang disampaikan oleh para saksi dibutuhkan dan membantu penyidik ya, dalam mengungkap dan membuat terang dari perkara ini. Kita ketahui perkara ini juga
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.